pemilik yayasan Bu Asmawati, ya mungkin Bapak Ibu kenal, dulu tinggal di depan Mojopahit. Suaminya itu Pak Marzuki Ali. Besok hari Minggu ini ada hajatan menikahkan anak yang pertama. Dan kebetulan saya selain mengajar, itu juga penelitian, dan yang ketiga yang harus dilakukan oleh dosen adalah pengabdian masyarakat. Nah, dalam hal ini yang menjadi fokus dari pengabdian masyarakat ini yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan hasil produksi kain jumputan dengan peralatan ya. Ini mungkin saya to the point aja Bapak Ibu supaya kita bisa sama ya, maksudnya bisa dipahami. Saya mencoba untuk pakai bahasa yang sederhana itu Bu Dwi ya. Iya, Pak. Supaya maksud saya juga kalau saya jelasin ke mahasiswa kan mungkin banyak teorinya itu. Nah, dengan Bapak Ibu ini saya to the point aja supaya pesannya bisa lebih sampai. Intinya saya tuh ingin yang sekarang ini produksi jumputan, mungkin Bapak Ibu sudah terkenal ya jumputan itu. Tapi dengan kita nantinya memberikan alat yang terbaru, kemudian ada perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Tapi intinya kalau bisa jangan sampai, kemarin juga sudah saya komunikasi dengan staf saya ini, Dimas dan Ibu. Intinya alat itu jangan, misalnya ada kelompok lain ada seperti itu, kemudian kita ikut-ikutan. Kalau bisa benar kita melihat yang contoh di KSM yang lain. Tapi kalau bisa kita yang dulu belum ada sekarang ada, yang dulu belum menghasilkan motif yang bagus, kita coba lagi gitu. Karena ini waktunya singkat Bapak Ibu. Saya di sini mungkin kurang lebih 1 bulan, dan sekitar 21 Desember itu harus sudah kelihatan hasilnya. Makanya ini kan saya juga tidak terlalu memahami alur bagaimana membuat jumputan itu. Tapi yang saya pahami itu seninya karena saya mengajar di arsitektur, di situ juga diajarkan tentang warna, tentang bagaimana komposisi, kemudian juga kualitas, dan dalam hal ini kain. Dan jumputan ini memang khas Palembang. Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Muhammad Nur Gunawan, mahasiswa dari UIGM, mahasiswanya Pak Bambang dari ini IGM juga selaku dosen kami. Untuk kain jumputan sendiri itu ada proses marketingnya sendiri, Bu. Kita yang pertama tuh nentuin target marketnya dulu, atau yang pertama tuh orang tua, Pasarnya. iya pangsa pasarnya. Karena itu yang pertama yang mempengaruhi pemasaran, Bu. Kalau kita asal jual kan umum nih, misalnya kita nggak tahu target pasarnya gimana. Kalau kita terarah, satu arah nih misalnya kita targetin
usianya sekitar 20-an sampai 50-an, itu kan pasti lebih terarah pemasarannya. Terus yang kalau zaman ini Bu, itu biasanya pakai website. Kalau kita pakai website itu otomatis penjualannya bisa membludak Bu. Saya ada guru itu coach nama motivator. Nah beliau tuh ngajarin bahwasanya kalau jualan itu harus dioptimasi sama website dan yang lainnya. Kalau kita jualannya manual masih kayak cara lama itu mungkin laku, cuman tidak begitu banyak. Kalau kita pakai website otomatis kan banyak tuh penjualan. Jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi yang semuanya, jadi bisa produksi banyak. Kalau selama ini produksinya kira-kira berapa Bu? Untuk sebulan itu? Bulan. Kalau yang banyak pesanan tuh banyak juga, sampai 200. 200 ya Bu? Nah kalau kita Kalau pakai aku yang sekarang ini lagi proses untuk umroh, seragaman umroh. Jadi 1 bulan itu harus dibuat ini 100 sampai 150 untuk umroh, seragam umroh yang sudah dipakai oleh Anang Hermansyah, sudah umroh melalui Bin Bilal. Nah itu kira-kira ada kayak dokumentasi atau semacamnya itu Bu? Biasanya kan kalau Foto-fotonya Foto. kayu. Rombongan yang maki itu nah di foto dah. Ada di HP ini. nah kalau biasanya ada testimoni itu nambah peminatnya lebih banyak Bu kalau ada testimoni. Testimoni itu Rajin anu. ini apa? Kita tuh Waktu dia berangkat tuh nah di foto. Ini maki jemputan aku nih. Istilahnya Ya, yang dipakai artis itu ya. nih cerita, ini dari Tuan Kentang. Produknya bagus Ya, gitu. ini dapat fotonya baik dari Bin Bilal tuh. Jadi dikirim di HP aku mak itu foto Anang Hermansyah itu Oh, iya, keluarga. iya, iya. Dikirim di foto aku kan Ya. melalui kawan. Ya. Kawan aku tadi melalui aku. Ya. Minta buatin jemputan dengan aku. Ya. Jadi dia yang ngirim ke sana. Kayak itu. Tidak apa-apa Bu, kakek yang itu kirim ke kami ini ke Kelola lagi. buat ke. Kami kemarin buka launching Bin Bilal tuh Pak ya, launching dia tuh nah. Video callan sama Anang Hermansyah. Ini Ibu ini nama elok nah. Kami diundang ke sana kan. Aku belum pernah Ibu Di sudah. di Novotel, di Novotel. Novotel. Tanggal 24 bulan tadi kami ke sana. Nah itu Bu, salah satu cara ningkatin penjualan Bu. Dari testimoni artis tadi itu yang bikin membludak produk tadi Bu. Yang darinya cuma 100, 200. Kalau kita sudah ada yang makainya artis atau yang lainnya atau Apalagi kalau Pak Jokowi itu sering dia pakai sepatu gitu kalau saya buat batik. apa namanya itu mukena putarannya Pak Jokowi berapa? 2 ya. Nah, itu contohnya seperti itu ya kayak Kalau buatan sendiri ini saya to the point ya, nanti akan memberikan barang dan kita coba dan untuk barang nanti kita belikan. Bapak Ibu nanti tinggal menunjukkan di mana tempatnya beli barang itu, terus nanti Bapak Ibu juga cerita kalau pakai yang saya dengar kemarin apa Awas.
Cuci lagi Ibu sekali langsung cuci. Cuci lagi. Pakai ini, pakai jeruk aku. Sebelumnya sudah ada penelitian juga dari dokter kulit rumah sakit umum tentang efek pewarna di sini juga. Dokter ini apa? Ini pewarna pakaian wantek ya. Enggak, ini bukan wantek Pak. Apa? Naftol. Warna batik. Batik Pak. Untuk uang batik ya. Kalau wantek banyak untuk jenis ya Bu. Kalau warteg luntur. Minta dari pendapat kemarin. Jadi keras ke petani, tapi minimal ada yang luntur, cuma ini Ibu Canda motor. Ibu sirup. ini jarum. Iya, tapi nomornya lain. Perusahaan itu. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah. Gunting di jarumnya. Iya, karena di Jogja itu batik tulis, itu sudah ke Amerika, ke Prancis, ke Jerman. Enggak, tulis, batik tulis tulis. Nah itu, mereka cuma menjual produksi kain. Kainnya seperti ini, Bu. Sama ukurannya kalau misalnya 3 meter juga. Nah itu mereka ada dibuat satu jalur khusus, jadi ya sama seperti ini, UKM kan, dikumpulin, nah nanti pakai satu label gitu. Nah tapi memang yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya supaya kita sesuai standar dulu. Nah mungkin contoh tadi saya dengar ini kan harusnya memang ini ya, tapi karena ini cepat tadi langsung aja gitu ya. Nah yang ini ke depan nanti kalau misalkan sudah jalan pemasarannya, ya saya harap sih kita sesuaiin aja. Memang kalau misalkan ini biasanya berapa lama prosesnya untuk buat kain seperti ini?
Satu ini seminggu. Oke. Paling lama lereng minggu. Paling lama. Minggu itu bukan serempat kan? Oke. Paling cepat ngibetnya itu 2 hari. Ngikat kainnya itu 2 hari paling cepat. Tergantung motif Pak. Kalau motif ini agak lama, kalau motif itu agak cepat. Lebar ya. Iya, Motifnya itu baru Salah kena tak penuh. Jadi kita sesuaiin dulu Bu. Ibu harus ini bantu dan saya mungkin dicatat dulu Bu. Kalau motif ini berapa hari? Kalau motif yang ini berapa hari? Kalau motif ini berapa hari gitu. Kalau yang motif itu Pak, yang Bapak pegang itu, kalau saya ngerjainnya 2 hari. Iya. Ikat jahit sama ngikatnya 2 hari. Belum celup ya tadi. Belum dicelup ya. Kalau misalkan dengan celup. Kalau dengan dicelup itu 1 hari biasanya. Apa 2 hari juga? 2 hari. 2 hari lah. Dari jahit sampai jadi itu ya paling lama 1 minggu lah. Iya, berarti Paling cepat 5 hari. kita ambil yang paling lama ya. Paling lama 1 minggu. 1 minggu. Motifnya apa ini namanya? Lereng itu. Sesirangan apa? Saya izin catat ya Bu ya. Sesirangan. Kalau kami biasa panggilnya lereng gitu. Ini sesirangan. Satu orang itu 1 kain ini 1 pekan. Ikatnya. 1 minggu. Enggak, seluruh prosesnya itu Iya. sampai Oh. 1 minggu sampai selesai. Iya. Ya. Tapi kalau 1 orang yang gawe kenyo, kalau 50 orang gawenya pasti 1 minggu tuh lah itu istilahnya. Itu berarti Pak. Iya. Jadi maksud saya seperti itu. Kalau 50 minggu orang kelamonya ya. Tahu. Kapan jadinya? Nah itu dalam 1 minggu itu apakah 1 kain ini 1 minggu itulah atau bisa berapa kain? Kalau yang ikat yang banyak 1 minggu tuh ya taruhlah 10 hari tuh bisa 50 kain. 1 minggu. 10 hari 50 kain itu kalau yang ikat banyak. Banyak. Kan kita kan nanti kan ketika setelah produksi kita kan mau jualan. Nah, ketika jualan itu kan kita harus tahu misalkan mungkin pertama awal kita kan trial dan error ya. Di mana ada hitung-hitungannya misal 1 kain ini 1 minggu jadi 1 kain 3 meter kali 1,5 ya 3 meter kali 1,5 ini berapa orang yang bikin 1 minggu? Yang nyeluk lain, yang ikatnya lain pasti. Berarti 5 orang. Wah. Orang yang nyeluk. Oh yang ngelukisnya 1 orang, ikatnya 1, yang nyelupnya 1. Lukis, ngikat, warna sampai jadi itu berapa lama? Kalau Oh si ya Kok 1 minggu lah kalau Tapi si Kok. Kok itu galon. Iya. Itu tidak ada ngupah. Ini ngupah di sini, ini ngupah ini. 1 minggu lah 1 uang itu. Ya dari ngelukis, ngikat, sampai mewarnain, peculin sampai ini bisa seminggu. 1 orang tuh 1 minggu bisa. Berarti kalau misalkan ada 50 orang berarti kan 1 minggu itu bisa 50 ini ya. Berarti 50 orang ya. Oke, jadi maksudnya seperti itu Bu. Iya. Hitungnya gitu. Maksudnya kita buatin logo memang benar-benar Bentuk ini. ya gitu. Jadi aku insya Allah nanti bantu coba kita buat sebuah logo KSM Pelangi. Nah di situ kita ada IG-nya, terus kita mulai jualan juga di situ. Seperti itu. Nah yang aku butuhkan mungkin kerjasama dari ibu-ibu. Nah yang itu. Rajin-rajin buat konten. Ya nanti ya insya Yang Allah kalau ke ngerti, depan. yang enggak ngerti jangan pakai HP ini. Pak Andika. Kalau ibu medang ngerti. Ya anak tadi makanya Ya, Anaknya ya lagi makanya apa namanya
nanti minta tolong sama anak-anaknya tiap hari aja difoto ada motif baru foto kalau misalkan lagi pengajian foto gitu. Nah nanti aku coba buat grup Bu. Nah nanti hasil foto-foto itu nanti dikirim. Nah nanti anak-anaknya juga kita coba latih untuk supaya kayak mana sih moto pakai HP pun sudah bagus hasilnya gitu. Karena ya insya Allah pengaruh Bu, biasanya sudah dari ada fotonya, ada videonya, sudah ada jalur kita jualannya, sudah insya Allah mulai produksi gitu. Nah karena jujur kalau kita cuma buat baik kadang-kadang tidak kenal wong. Iya kan? Cuma dari mulut ke mulut bisa online. Nah kalau online itu ya aku tidak ngomong. Ada satu pembukuan supaya apa? Supaya tidak ribut. Cara ibu ya. harus tahu. Iya harus tahu. Yang ini gawekan berapa, yang ini gawekan berapa, gitu. Jadi, nah supaya kayak biasanya ibu-ibu kan kalau di belakang di depan kita, oke, tidak apa-apa. Dan di belakang layar menonton, ya. Iya kan? Di belakang layar menonton. Aku sudah gawe banyak kok. Nah, pecah Bu. Udah jadi kasih lagi ya. Nah, kayak itu. Jadi insya Allah kayak kita siapin bukunya juga mungkin ya, buku. Jadi kalau di ngomong ketuanya di sini jadi Bu RT ya. Iya. Nah itu mungkin Bu RT bantu handle Bu untuk pencatatan gitu. Untuk bisa dibagi tugas. Jadi